oh, ini saya punya produk satu-satunya nih mas, inovatif nih, satu-satunya di Indonesia, belum pernah ada. Coklat rasa rendang. Ya itu unik, itu pembeda gitu. Tapi benarkah orang mau makan coklat dengan rasa rendang gitu? Berbeda, itu harus di nomor 2 di produk. Tapi pastikan nomor 1-nya. Harus lihat kebutuhan. Betul, lihat kebutuhan pasar. Si dokter gigi ngomong, wah itu bener yang dikatakan Mas Dudi, semua pasta gigi itu sama semua formulanya, nggak ada pembedanya. Karena pembeda itu sebetulnya bukan dimulai dari fitur, pembeda itu dimulai dari persepsi konsumen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mas Dodi Zulkifli, Masya Allah. Ini jauh-jauh dari Semarang sampai di Gunung Kidul ini. Tuh dari Jogja 40 kilo. Enggak tahu dari Semarang ini berapa kilo ini sampai sini. Memenuhi undangan Ustaz untuk hadir. 1,5 jam kalau dari Jogja. Dari Semarang itu kalau total mungkin, kalau sekarang bisa 5 jam ya. 5 jam total. 4 jam sampai 5 jam bisa. Emang agak jauh sih, pelosok. Enggak Ustaz. Imam Syafi'i itu untuk belajar harus jalan kaki Ustaz. Oh iya. Kita sudah mobil, punya kendaraan. Iya udah enak, udah ada GPS, udah ada mobil, pakai AC, udah jauh sekali lah. Kalau nyasar pun masih bisa muter-muter. Iya. Gitu. Udah nyasar nih, baliknya jauh juga gitu. Sekarang kan coba kendaraan aja sudah bisa. Iya betul. Walaupun mungkin Google nanti dia sasar yang jalan-jalan. Saya itu pernah itu sampai jalan sawah pun dia sasar itu loh. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz, Masya Allah. Ini Mas Dodi itu saya kenal dari sebenarnya Toko Wisnu gitu. Waktu sebut-sebut nama jenengan, dia bilang tuh. Waktu di podcast ini juga ya? Ustaz pokoknya belajar ya sama Mas Dodi, nanti saya kalau enggak saya perintah dia, kalau enggak saya minta dia ke sini gitu loh. Kayak saya wah ini kayaknya nih Mas Dodi ini pas waktu Clubhouse lagi awal-awalnya itu kan baru Mas Dodi muncul di sini, ada ini, wah langsung bicara aja gitu, tanya-tanya. Nah itu sejak jenengan ngomong waktu awal-awal di Clubhouse itu tentang brand, itu saya setelah itu saya terdiam itu. Orang-orang pada heran, saya habis keluar dari ruangan atas nih ya. Dan saya keluar, saya diam, aduh mau sholat maghrib nih. Ya Allah, banyak salah nih saya ini. Saya harus ubah lagi ini kayaknya sistem saya ini. Akhirnya banyak dapat pencerahan walaupun cuma berapa menit kita saya sudah mulai terbuka itu. Oh iya. Sebenarnya saya sudah praktekkan kayak gitu tapi kurang sadar gitu loh. Kayak tadi saya cerita website tadi ya. SEO-nya tadi kan saya bilang permisal.com itu nggak pakai SEO sebenarnya awal-awal, tapi saya berusaha orang butuh apa sih? Oh, dia cari misalnya hukum makan dengan tangan kiri gitu. Ya sudah saya buat kayak gitu aja. Ini kayak nanti orang nyari di mesin pencari nih. Buat kayak gitu. Sudah artikel ya apa adanya aja. Nanti sudah orang dapat jawaban, nanti dalil-dalil, terus terakhir kesimpulan sudah dapat seperti itu. Akhirnya kan bangun dari sesuatu yang orang cari, orang butuhkan. Orang butuh. Betul. Dan sampai sekarang alhamdulillah jalan terus seperti itu. Dan saya baru sadar ketika ngomong dengan Mas Dodi sebenarnya, ini saya sudah kayak begini sebenarnya, tapi belum sadar gitu loh. Akhirnya mulai tertata saya setelah itu. Sudah berapa produk yang saya mau kelola, saya tahan dulu. Tunggu kita riset dulu, cari kebutuhan ya. Kemudian baru kita kembangkan lagi deh. Pokoknya harus saya banyak ini lagi. Tahan dulu. Jadi enggak kayak jenengan bilang gitu. Tapi kan pasar enggak butuh. Aduh, iya betul juga ya. Jangan lihat saya ya. Kalau lihat saya saja sih, saya buat aja terus. Nah, kunci Mas Dodi kalau kita buat brand lah. Kalimat-kalimat kuncinya apa aja deh? Ilmu dasarnya dulu, ilmu dasarnya. Oke. Yang paling basic ya pertama itu tadi Ustaz. Kenali dulu kebutuhan pasar. Itu mulai dari awalnya, startnya dari situ. Itu riset berarti di situ. Riset itu jangan tidak perlu digambarkan sesuatu yang menakutkan, pakai kuesioner, kemudian lembaga riset. Cukup tahu keadaan orang aja. Cukup tahu keadaan, atau kita ngobrol sama konsumen, misalnya sini warga ya. Saya tanya, ini kurang apa ya?
oh galon di sini misalnya untuk kebutuhan air. Nah, kurang. iya. Catat tuh. Catat, betul. Gitu Betul. aja dari Gitu aja, keadaan betul. ini. Betul. Nggak perlu saya buat kuesioner kayak penelitian gitu ya. Oh, nggak perlu, Ustaz. Misal saja aja. sabun ya. Pakai selama ini pakai sabun bermasalah nggak? Oh ya, ternyata di sini kalau di daerah pantai ini airnya Airnya agak sedikit asin jadi sabun. agak gatel gitu. Iya. Walaupun saya pakai sabun apapun ternyata nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah saya gitu. Bisa jadi nanti kita membuat sebuah sabun yang memang untuk daerah pesisir pantai khusus gitu. Nah itu kan kita udah dengan sabun-sabun mainstream yang ada di luar sana, kita udah menang dulu untuk di daerah wilayah pesisir. Walaupun mungkin kita jadi distributor untuk sabun yang sudah ada. Betul, bisa tapi jadi kita seperti sudah mengklasifikasikan sabun ini aja. Iya, betul sekali. Gitu kan? Iya. Kita jadi distributor, salurkan itu. Gitu. Betul. Itu berarti kebutuhan. Iya, dari kebutuhan satu itu. Yang kedua, ya pasti kita buat produknya, tapi yang berdasarkan kebutuhan ini. Berdasarkan kebutuhan. Ya, jadi fitur-fiturnya pun sudah disesuaikan, sudah di-customize. Iya. Contoh misalnya saya pernah cerita tentang jilbab traveling itu. Iya. Nah, ketika mau buat jilbab aja, ya pasti kan bersaing dengan dengan yang brand-brand lain-lain. Ya, brand-brand lain dari Sabang sampai Merauke yang penjual jilbab udah berapa banyak gitu. Lagi masa pandemi kayak gini, emak-emak semua pada turun tangan itu Betul, jualan. betul. Nah, kemudian kalau ditanya apa sih kelebihan jilbabmu dengan jilbab yang lain? Dari Sabang sampai Merauke, klien saya tuh jawabannya sama semua. Bahannya nyaman, jahitannya rapi, desainnya menarik. Udah itu aja. Ngomongin tentang fitur-fitur itu gitu. Nah, kalau kita membuat hal yang sama dengan fitur seperti itu, yang saingan, masuk ke Red Ocean, masuk ke di mana tempat yang berdarah-darah gitu, kita bakal bersaing harga. Berarti emang kita cari aman ya Mas Dodi? Betul. Artinya kita mau mulai bisnis, jangan saingan dengan sebelah dulu deh. Iya, betul. Ini saya punya warung ya, ada warung jejer nih. Iya. Jangan ikut-ikutan sebelah, tapi ada sesuatu yang kita punya gitu sendiri ya. Ya, memang ada ciri khas dari produk itu, tetapi ciri khas ini dibuat berdasarkan kebutuhan, berdasarkan nomor satu. Ya. Karena seringkali memulai, saya pengen berbeda, tapi hanya sekedar berbeda. Yang ternyata kebutuhan itu, ternyata pembedanya itu tidak dibutuhkan oleh pasar. Salah berarti. Karena nggak melalui yang pertama. Karena dia tidak lihat kebutuhan, tapi saya beda sendiri deh. Iya, betul. Bedamu ini dibutuhkan nggak? Iya. Waktu itu pernah ada salah satu peserta yang, Mas, saya ini peserta punya apa ini? Peserta workshop. Workshop ya. Workshop. Mas, saya punya produk keren banget nih. Ini produk saya ini sudah dia nilai sendiri gitu ya. Dia nilai sendiri. Produk saya keren banget nih. Ini produk ini saya udah lombakan di berbagai macam dinas. Kemudian sudah saya lomba kewirausahaan ini menang semua, juara satu. Juara satu menang lomba gitu kan. Kemudian wah, ya udah bagus dong. Terus apa masalahnya? Wah, itu Mas masalahnya, Mas. Saya nggak bisa jualan gitu. Kenapa? Produknya apa? Oh, ini saya punya produk satu-satunya nih, Mas. Inovatif nih, satu-satunya di Indonesia, belum pernah ada. Coklat rasa rendang. Iya. Iya, itu unik, itu pembeda gitu. Ya. Tapi benarkah orang mau makan coklat dengan rasa rendang gitu? Iya. Berbeda, itu harus di nomor 2 di produk. Tapi pastikan nomor satunya sesuai dengan kebutuhan. Inovasi silakan, tetapi harus lihat kebutuhan. Betul, lihat kebutuhan pasar. Jangan kita capek-capek ingin inovasi tapi tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, sudah dapat tuh. Seperti itu, Ustaz. Ya. Untuk inovasi tadi mesti sesuatu yang baru atau mungkin sudah ada? Bisa jadi produknya sama, Ustaz. Produknya sama tapi menyelesaikan masalah konsumen yang berbeda. Contoh, Ustaz, contoh. Ustaz tahu Feminak gak, Ustaz? Apa itu? Obat nyeri haid. Belum pernah tahu, Ustaz. Ini baru dengar nih. Baru dengar ya? Ada obat nyeri haid, nama brandnya Feminax. Kalau Paramex tahu, Ustaz ya? Tahu. Itu obat pereda sakit kepala gitu. Iya. Misal nih ada orang kepalanya sakit ya, cowok ya, sakit kepala di rumah. Kepala saya sakit. Saya biasa kalau sakit kepala tuh minum Paramex. Kemudian pas buka kotak P3K adanya Feminax, gak ada Paramex. Kira-kira dia ambil nggak, Ustaz? Ya kalau dia nggak tahu dia ambil mungkin ya. Oke. Saya kalau dia tahu ini obat pereda nyeri haid, ya kan sudah ada tulisan. Ada tulisan ya, dia nggak ambil gitu. Dia ambil. Nah, fakta bahwa Feminax dan Paramex itu komposisinya sama.
komposisinya sama. Kenapa dibuat beda? Kenapa dibuat nama brand yang berbeda? Karena menyelesaikan masalah konsumen yang berbeda. Oh. Keduanya itu sama-sama paracetamol. Paracetamol kan pereda nyeri, segala macam nyeri sebetulnya. Mau nyeri gigi, mau nyeri haid, mau nyeri kepala, mau nyeri punggung, mau nyeri kaki. Produsennya sama itu? Beda. Beda. Produsennya berbeda. Itu tadi bisa jadi produknya sama, nggak ada inovasi. Tapi ketika menyelesaikan masalah konsumen yang berbeda, persepsi di pikiran konsumen jadi berbeda. Ada contoh lain gak itu? Ada. Contoh misalnya pasta gigi yang mungkin menurut saya pertama ya setelah odol, Pepsodent di Indonesia. Itu jadi brand lah karena kita ke warung cari apa? Pepsodent. Nah. Nggak mungkin bilang odol gitu. Iya. Ya. Nah, itu Pepsodent itu lahir di Indonesia tahun 50. 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Berarti hari ini usianya 71 tahun ya. Iya. Pepsodent ini brand pasta gigi yang bagaimana sih kalau yang diingat? Oh, dia pasta gigi yang bisa memutihkan gigi. Nah, jika lo ada brand lain mau masuk di pasta gigi sama dan mengatakan ini lebih putih, kok otak manusia nggak bisa terima. Kok bisa kamu ngalahin Pepsodent? Iya, gitu? Pepsodent dia udah lebih lama kok. Iya. Walaupun memang faktanya bisa jadi benar-benar bisa, tapi secara persepsi nggak mau, otak manusia susah menerima itu gitu. Iya. Nah, caranya gimana? Untuk bisa unggul ketimbang kompetitor. Nah, ini yang ketiga. Untuk bisa unggul daripada kompetitor, jangan jadi lebih baik, tapi jadilah berbeda. Itu kalimat yang berbeda itu ya? Ya, jangan jadi lebih baik, tapi jadilah berbeda. Iya. Kalau gitu selesaikan ini bagaimana? Nah, kasusnya dengan Pepsodent ya. Oh, saya bisa memutihkan gigi 2 kali lipat. Ini lebih baik. Iya. Hadir ada sebuah brand namanya Close Up. Dia nggak ngomongin putih, ngomongnya saya bisa menyegarkan nafas. Iya. Terus iklannya itu selalu kinclong gitu. Jadi ada ting kalau. Ya. Dan yang sudut pandangnya Close Up adalah nafas menjadi segar. Berbeda dia. Berbeda. Dia nggak jadi lebih baik. Dia nggak bilang lebih baik daripada Pepsodent. Karena Pepsodent memutihkan. Tapi dia menyegarkan nafas. Dia pokoknya ada sendiri segmennya lain lagi gitu. Betul. Menyelesaikan masalah konsumen yang berbeda. Poin nomor 1 tadi. Iya. Contoh lain lagi pasta gigi Sensodyne. Iya. Untuk gigi sensitif. Iya, betul. Nah, saya pernah bahas studi kasus ini di Balikpapan. Waktu saya diminta ngisi di teman-teman UKM. MC-nya kebetulan itu dokter gigi. Iya. Yang pindah profesi jadi MC. Waktu saya bahas studi kasus, nggak tahu ceritanya. Terus. Nah, waktu saya bahas studi kasus ini tentang pasta gigi ini, si dokter gigi ngomong, wah itu bener yang dikatakan Mas Dudi, semua pasta gigi itu sama semua formulanya. Nggak ada pembedanya. Iya. Karena pembeda itu sebetulnya bukan dimulai dari fitur. Pembeda itu dimulai dari persepsi konsumen. Oh. Paham saya. Gitu saja, mulai dari pertama. Pembeda itu bukan dimulai dari pembeda secara produk. Kalau pembeda secara produk hampir nggak ada yang baru lagi di muka bumi ini gitu. Kayak tadi kita kembali ke rendang tadi ya. Iya. Sama sebenarnya. Sama, ya, cuma beda-beda rasa dikit lah. Iya. Iya. Persepsi pembeda itu dimulai dari persepsi konsumen. Sehingga kalau boleh dibilang pertempuran untuk marketing, pertempuran untuk brand itu bukan ada di toko, tapi di konsumen, tapi di kepala konsumen. Karena kalau kita mau masuk ke minimarket, di sini sudah keluar nama apa yang mau kita pilih, brand apa yang mau kita ambil gitu. Begitu mau masuk ke minimarket itu sudah tinggal mengeksekusi apa yang sudah di pikiran gitu. Iya. Seperti itu, Ustaz. Dalam ini kondisi ini berlaku ketika situasinya adalah setiap brand bisa menjual di saluran distribusi yang sama. Iya. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4, dan ini yang menurut saya cukup penting ya, dan dilupakan oleh umat, yaitu tentang distribusi. Ini penting banget buat saya, dan ini saya sering mengatakan ke teman-teman, bangun distribusi. Karena kalau konsumen sudah pengen, udah bikin iklan, udah diinovasi produknya, tapi kalau susah didapatin produknya sama aja. Jadi buat distribusi semudah mungkin sehingga konsumen mudah dapat. Betul, sehingga konsumen mudah mengakses.
Ini PR besar nih buat teman-teman mau bisnisnya apapun sebetulnya. Apalagi terutama bisnis-bisnis yang sifatnya produk fisik. Buku. Buku mungkin masih bisa lah untuk untuk dikirim via online. Iya. Tetapi kalau yang sifatnya fast moving consumer goods, yang produk-produk yang 1 kali 2 3 kali konsumsi habis pakai, misalnya air mineral, teh yang dalam kemasan, barang-barang yang ada di mart-mart itu kan produk yang 1, 2, 3 kali konsumsi habis tuh produknya. Iya. Itu kunci pertama setelah membangun persepsi adalah membangun distribusi. Contoh, misalnya saya mau makan snack. Wah, jadi pengen makan snack nih. Saya nggak mungkin beli lewat online. Iya. Karena saya pengen snack hari ini dan harus ada saat ini. Kalau sulit dicari ya jadi keinginan saya tidak terwujud. Iya, tidak terwujud. Atau bisa jadi apapun yang ada saya beli. Yang penting saya makan snack. Yang penting saya makan snack, cemilan apapun. Iya. Yang ada di pasar itu, yang di dekat saya, itu yang saya beli. Karena ini yang paling mudah diakses. Karena nggak mungkin, misal hanya untuk keripik, kita ke kota hanya untuk membeli keripik aja gitu. Iya. Pasti ya udah ya apa yang ada di sini ya udah saya beli gitu. Nah, untuk kategori-kategori seperti keripik ini, ya banyak teman-teman yang konsultasi, Mas, saya habis belajar Facebook Ads, Instagram Ads, kok saya iklan boncos ya? Boncos itu nggak balik modal gitu, rugi mau iklan. Saya tanya, kamu jualan apa? Oh, saya jualan keripik. Wah, kalau keripik ya nggak bisa dijual lewat online. Fungsi marketingnya bisa, fungsi promosinya bisa, tapi fungsi penjualannya nggak bisa. Betul. Karena keripik itu nggak ada orang yang konsumen di Indonesia tidak terbiasa untuk melakukan planning untuk pembelian keripik itu. Planning 3 hari saya mau makan keripik nggak ada gitu kan. Nggak ada. 1 minggu saya mau makan keripik. Iya, minggu depan saya mau makan keripik ini ya. Nggak ada. Jadi perkuat lagi distribusinya. Iya, perkuat distribusi. Ya, sebarin ke warung-warung. Betul. Kalau di pemasarannya di Instagram itu gimana keripiknya kalau gitu? Nggak bisa. Untuk promosi membuat orang jadi ingin bisa. Tapi setelah dari ingin kebeli harus offline. Dia cari tempat yang mudah, saya dapat ini di Betul, mana? betul. Contoh nih, misal saya mau jualan keripik nih untuk masyarakat Gunung Kidul sini, di dekat sini. Saya akan melakukan iklan di Instagram dan Facebook yang mentarget orang-orang di daerah sekitar Gunung Kidul. Tapi sebelum saya iklan, saya pastikan produk saya ada di toko-toko dekat sini. Sehingga begitu iklan ini muncul, konsumen lihat iklan di Instagram, wah, kok saya jadi pengen ya, ini kayak keripik ini enak banget nih. Kalau dimakan sambil sama keluarga, dimakan sambil nonton TV, sama makan kajian, belinya di mana ya? Oh, di toko di sekitar Gunung Kidul ada. Nah, datang ke minimarket, datang ke warung, mau beli keripik, Dodi ada nggak? Oh, ada ini keripiknya. Sip. Nambah ini lagi berarti. Nambah biaya di distribusi tadi. Betul. Itu pasti, Ustadz. Sehingga saya ngomong gini sama teman-teman. Kalau kamu mau menang di pasar dan menang di pikiran konsumen dan budgetmu terbatas, saluran distribusinya jangan di seluruh Indonesia. Pilih dulu lokasi yang dimana kamu kuat di situ. Misalnya kamu punya duit cuma 10 juta modal. Jangan 10 juta ini kamu sebar ke seluruh Indonesia. Nggak akan jadi apa-apa. Itu sama aja kalau bahasa Jawa, orang Jawa nguyai segoro itu, Ustaz. Menyebar garam di lautan nggak akan ngefek gitu. Kalau kamu duit 10 juta ngefek, lokalisir wilayahnya. Di wilayah mana kamu kuat secara serangan udara, artinya secara iklan, dan serangan darat secara distribusi. Kuatkan di wilayah itu. Kalau oleh-oleh juga sama dengan itu? Sama. Strudel itu sama itu? Sama Ustaz. Strudel dia kuncinya calon distribusi. Strudel dia kuatnya lokal aja ya? Iya, karena memang dia targetnya oleh-oleh. Betul. Dia pingin khasnya di Malang. Itu sudah benar yang itu. Iya, karena betul kan serangan daratnya. Dan memang saya juga kalau kepingin itu, ya saya tahu harus ke sana. Iya. Saya bukan pinginnya langsung ada sekarang gitu. Iya. Bukan makanan kayak keripik tadi. Betul. Iya, karena kan? memang fungsinya beda. Itu untuk oleh-oleh. Sebenarnya strudel tapi dia untuk semua Indonesia mungkin nggak ini ya? Ya, itu bukan jadi oleh-oleh, itu jadi daily consumption. Daily consumption. Untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti kalau UMKM Gunung Kidul misalnya
dia cukup kuat kan kalau memang cuma produk untuk orang-orang makan di situ, ya sekitar situ ya lokal sini aja dulu deh. Iya. Lokal dulu. Betul, Gitu ya. betul. Sini misalnya ada telo, orang-orang sini makan gitu ya. Iya. Dia cukupkan di warung-warung sekitar sini dulu. Iya, telo keripik maksudnya. Keripik gitu ya. Terus Iya. nanti dia iklankan cukup lewat story WhatsApp Oh misalnya. ya, betul. Tapi daerah sini aja. Daerah sini aja. Kan dia Betul. punya kontak-kontak orang-orang sekitar sini juga. Betul. Iya, betul. Lebih powerful ketimbang disebar kemana-mana, tapi orang udah pengen tapi nggak bisa beli. Kan reputasi jadi buruk lagi. Jadi memang nggak mesti semuanya ke online juga yang untuk keripik-keripik kayak Betul, gini. betul. Nggak semuanya harus online. Tapi bayangan kita itu pokoknya online semua gitu. Betul gak Mas Udi? Sebagian kita kayak gitu. Mungkin Pokoknya produk karena- apa online deh. Iya, seakan-akan begitu. Masuk pokoknya ada masuk marketplace Iya. deh. Nggak kayak gitu ya. Nggak gitu. Cara nggak gitu. berpikirnya ya. Nggak gitu cara berpikirnya. Kemarin ada teman yang jualan kerupuk. Jadi kamu jual Kerupuk apa itu? Kerupuk ikan atau kerupuk apa itu? Iya. Jual satu gini harga 10.000. Gede nih, segini 10.000-an. Nah, kalau kamu lebih laris, downsizing, kecilkan ukurannya, sehingga orang sambil nyemil itu bisa 1.000, 1.500 atau 2.000. Pokoknya kecilkan Itu ukuran. dia jual lokal itu apa? Jual lokal. Lokal ya. Jual lokal, tapi 10.000-an. Orang yang bisa membeli 10.000 kan nggak banyak, dan apalagi besar. Kalau besar kemudian dia harus misalnya lagi di jalan mau beli kerupuk, lagi di jalan mau ke kantor atau pas makan siang misalnya. Ada kerupuk harga 10.000 segini. Sisanya mau dibawa kemana? Maksud mau dibawa ke kantor? Iya. Kecilkan ukuran, luaskan rantai distribusi. Kasih nama brand. Fungsinya buat apa? Karena begitu ada, walaupun tanpa iklan ya, walaupun tanpa iklan pun sebetulnya bisa. Ketika kita menguasai jalur distribusi, tanpa iklan pun insya Allah bisa. Karena packaging, begitu ditaruh di satu meja itu. Taruh meja, ada packaging, ada nama. Asal ada namanya ya. Packaging yang cukup menarik. Mungkin orang pertama kali lihat, orang belum tertarik. Karena ini sesuatu yang baru, otak manusia tuh biasanya belum terekam dan belum masih waspada. Iya. Kalau misalnya kita kenal sama orang baru, itu pun juga kita kan masih banyak seudonnya gitu sama dia. Karena memang otak manusia begitu. Iya. Ketika ada brand baru, manusia nggak bisa langsung percaya. Di warung pertama lihat, warung kedua dia besoknya makan siang lagi, warung berbeda, kok lihat kerupuk yang sama lagi. Pindah tempat padahal ya. Pindah tempat. Makanya itu perluas nanti distribusi tadi. Terekam lagi. Pindah Pindah lagi, sama lagi. Wah, mulai dia penasaran. Ya. Cobain. Nah, itu tanpa iklan-iklan tanpa Instagram. iklan-iklanan. Betul. Itu saya sudah cukup ya. Itu sebetulnya sudah cukup. Berarti tergantung produk juga. Betul. Untuk tentukan distribusi tadi ya. Iya, untuk menentukan distribusi. Baik. Sudah ini. Berarti saya kemarin itu jual walang atau apa itu produk warga ya? Iya, saya cuma taruh aja ketika orang dauro ada kajian di sini, pulang mereka beli gitu loh. Ketika musim ini tidak ada lagi, saya nggak mau naruh gitu. Iya. Karena ya warga sini aja nggak butuh gitu loh. Betul. Ini tuh oleh orang luar gitu. Iya. Mau jual online juga masih mikir-mikir. Ini laku nggak ya? Siapa mau beli ya gitu. Iya. Beda kalau dia di tempat wisata gitu kan, orang lalu lalang lewat. Betul. Gitu aja mikirnya ya. Iya, sesimpel itu sebetulnya. Sesimpel itu sebenarnya sudah. Ini. Terus produk yang bagaimana yang kita pakai kayak marketplace? Untuk marketplace Instagram, ya. ya. Untuk marketplace itu Marketplace beda lagi dengan Instagram. Fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Mau jawab yang mana dulu, Ustaz? Yang marketplace atau Instagram dulu. Instagram dan marketplace ya, bedanya apa ya? Jadi kalau saya sering bilang seperti ini. Kita pahami dulu apa itu kata marketing dan apa itu selling. Iya. Contoh misal, kita lihat iklan di televisi. Iya. Misalnya satu brand keripik kentang ya. Habis lihat iklannya, wah kayaknya asik juga nih makan keripik ini. Oke. Baru asik saja. Baru asik aja. Tapi saya udah mulai kepengen. Mulai kepengen dan tertarik. Oke, kayak keripik kentang ini asik nih kalau buat perjalanan. Itu diulang-ulang di TV. Sehingga terekam memori saya. Iya. Sama seperti kerupuk yang tadi awal tuh. Kalau dia taruh tuh
Tapi kalau yang di televisi iklannya terekam sama pikiran saya, kemudian saya udah tertarik nih. Nah, fungsi marketing sebetulnya di sini membuat orang tidak ingin jadi ingin. Itu dulu. Itu kalau dulu. Marketing. Itu marketing. Tidak ingin jadi ingin. Itu marketing. Kemudian kalau saya sudah ingin, pengen belinya di mana? Itu selling. Itu sales. Saya cari warung. Saya cari warung untuk beli keripik kentang tadi. Keripik yang di iklan tadi. Keripik yang di iklan tadi. Ya. Misalnya di Zulkifli Mart gitu, nama saya misalnya. Situ ada. Di situ ada. Nah, pada waktu saya masuk ke Zulkifli Mart, itu di pikiran saya sudah mau beli keripik yang tadi saya lihat di TV. Sudah terekam nih. Sudah terekam. Saya datang sudah ada. Betul. Dan saya memang niatkan untuk beli itu karena sedang dalam perjalanan. Iya. Ambil. Keripiknya saya bayar. Nah, di sini sebetulnya ada dua fase. Satu fase marketing, membuat seseorang tidak ingin jadi ingin. Iya. Fase kedua adalah membuat orang yang tadi ingin jadi beli. Itu sales. Ya. Ada dua fase. Kalau keripik itu ditaruh di rantai distribusi aja dan konsumen merasa tidak membutuhkan keripik itu, maka keripik nggak akan diambil. Keripik Iya. kentangnya. Ya. Itu artinya hanya selling tanpa ada marketing. Oke, gitu ya Ustaz ya. Ya. Nah, kalau kita naruh produk itu hanya ada di marketplace, konsumen kalau nggak ada marketing ya, hanya selling aja lewat saluran distribusi, konsumen akan menulis kata kunci di marketplace keripik kentang. Ada keripik kentang. Keripik kentang. Di situ akan muncul banyak Tapi keripik dia kentang. banyak saingan. Akan banyak saingan. Iya. Ketika banyak saingan, konsumen nggak tahu bedanya satu dengan yang lain apa. Dia mungkin cari yang paling murah. Pasti paling murah. Ya, terserah dia lah. Iya. Iya. Itu kalau hanya memanfaatkan saluran distribusi dan selling aja, tanpa ada kegiatan marketing. Iya. Berbeda kasus ketika saya melakukan kegiatan marketing lewat Instagram. Ini keripik kentang asik loh. Atau kasusnya televisi tadi. Keripik kentang ini asik loh. Iklannya di situ. Iklannya di situ. Keripik kentang ini asik loh. Kamu ini tanpa MSG bisa menemani kamu perjalanan. Harganya murah. Kalau keripik kentangnya diambil dari petani-petani lokal. Iya. Digoreng tanpa minyak yang berlebih dan lain-lain. Iya. Namanya anggap aja Dodi Kres gitu ya. Maka ketika orang sudah melihat kegiatan marketing dulu, masuk ke marketplace, yang dicari bukan keripik kentang, yang dicari sudah Dodi Kres. Karena sudah ada marketingnya tadi. Karena sudah ada marketing di Instagram yang membuat orang menjadi ingin. Berarti Instagram itu untuk marketing. Ya, Instagram idealnya untuk marketing. Idealnya. Sedangkan marketplace itu untuk selling, untuk saluran distribusi. Walaupun di Instagram kita bisa taruh kontak kita juga gitu. Betul. Walaupun di Instagram sebetulnya bisa untuk selling juga. Iya. Tapi terjadi melalui DM atau WA dicatat, ya langsung hubungi kan. Betul. Baik melalui DM, Instagram, marketplace atau lewat WhatsApp. 3 saluran ini bisa sebagai saluran selling, bukan marketing. Ya. Gitu. Betul. Nah, kalau sebuah kegiatan marketing ini berhasil, akan mengubah pencarian dari keripik kentang menjadi Dodi. Kalau kegiatan marketingnya nggak ada, dia akan cari keripik kentang. Gak mesti itu, gak mesti Dodi tadi. Ya, akan berkompetisi dengan yang lain. Kita malah bantu yang lain sebenarnya. Iya, betul. Tapi ada nggak satu platform yang bisa marketing selling sekaligus? Ya, itu Instagram. Oh, Instagram tadi. Iya, tadi yang salah satunya lewat DM. DM. yang kurang tepat kalau jadikan marketplace untuk kegiatan marketing. Betul. Nah, di zaman konvensional sebelum adanya internet, media marketing dan media selling selalu terpisah. Contoh? Selalu 2 media. Marketingnya di TV, saya mau beli di Indomaret. Iya. Nggak bisa beli di TV-nya langsung. Dia juga gak pasang kontak di Nggak situ. usah kontak. PC di TV kan nggak bisa, Ustaz. Dia gak pasang ini WA-nya atau teleponnya, enggak juga. Meskipun ada nomor WA kan tetap berarti butuh TV dan butuh WA. Harus ada 2 media. Betul. Iklan di TV atau iklan di koran, kita beli langsung di koran nggak bisa. Selalu 2 media. Nah, media konvensional selalu marketing dan selling itu selalu di 2 media. Selalu. Nah,
online, internet itu bisa menggabungkan dua media ini menjadi satu. Marketing dan selling sekaligus itu bisa. Ya. Nah, teman-teman UKM yang belum memahami marketing dan konsep marketing dan selling, baru tahu Instagramnya, seakan-akan marketing dan selling ini satu fase. Ketika upload di Instagram, seakan-akan orang sudah putus sama produknya. Itu yang merancukan kata-kata marketing dan selling. Ya. Gitu Ustaz. Seakan-akan itu hanya satu fase aja. Padahal itu tetap ada dua fase, kegiatan marketing dan kegiatan sellingnya. Berarti tadi sudah ada distributor sendiri. Distribusi itu di selling. Di selling. Distributor itu di selling. Selling, betul. Marketing sendiri lagi. Marketing sebelumnya. Marketing dulu. Distribusi dan selling itu satu. Distribusi dan selling itu satu. Selalu nempel. Distribusi dan selling itu selalu nempel. Karena kemungkinan sangat kecil sekali terjadi selling kalau nggak ada saluran distribusinya. Berarti di Instagram misalnya saya kuatin marketingnya aja deh buat orang tertarik gitu, biarin aja. Betul. Ya. Saya di marketplace tuh juga jarang iklanin, tapi ya, cuma kasih tahu aja. Ini ada di Rumesa Store di marketplace gitu ya. Iya. Dia nggak terlalu banyak ini juga. Memang tujuannya gitu, selling gitu ya. Iya. Iya. Nggak mungkin kita buat penawaran di situ nggak banyak saingan. Nggak bisa. Buku saya aja di marketplace itu belum tentu saya yang jual itu, masih banyak yang lain. Nah, jadi kita sudah tangkap itu untuk marketplace dan Instagram ya. Kalau Facebook nggak terlalu ini ya. Facebook bisa juga. Berarti sama dengan Instagram. Sama dengan Instagram, betul. Sama dengan Instagram. Kalau ada yang mau tawarkan produk di YouTube, berarti cuma marketing. Iya, berarti cuma marketing. Betul. Ya, itu cuma bisa marketing aja. Bisa marketing. Kan beberapa influencer itu kan dia kalau misalnya podcast atau apa gitu kan, cuma taruh produk aja gini ya. Betul. Kan itu langsung direkam. Dia kan gitu ya. Betul. Dia gak pernah ngomong itu. Betul. Pernah ngomong tuh halus banget dia. Iya. Ternyata itu maksud dia. Orang kan lihat, itu toko apa itu yang dia taruh iklannya situ ya? Iya. Oh itu, itu pakai itu. Iya. Saya mau beli itu, dia cari. Sudah mulai tangkap, sudah kita bagi-bagi berarti. Ya. Ada di marketing, ada di selling. Ada tadi distributor itu masuk ke selling. Betul. Diperkuat apa lagi kali gitu selain ini lagi? Konsisten dan continue, Ustaz. Pesan di marketingnya. Pesan di marketingnya istiqomah. Istiqomah, betul. Kenapa kalau nggak istiqomah? Kenapa kalau nggak istiqomah? Manusia itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa kali lihat WhatsApp? Berapa kali lihat Facebook? Berapa kali lihat Instagram? Lebih banyak itulah daripada dia buka Al-Quran. Iya pasti. Bangun tidur, benda yang pertama kali dipegang HP. Aplikasi yang pertama kali dibuka WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Iya. Benda yang terakhir kali dipegang HP juga. Sebelum tidur ini nonton dulu, kalau enggak ya dia taruh gini, dengar sampai tidur gitu. Aplikasi yang terakhir kali ditutup WhatsApp, Facebook, Instagram. Iya. Ini semua isinya adalah sebuah pesan, sebuah informasi. Hampir 18 jam manusia modern terpapar informasi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh. Ya. Informasi udah overload di kepala manusia. Manusia modern hari ini. Kalau pesan kita tidak konsisten, hilang udah di antara miliaran informasi yang diterima. Kalau kita nggak melakukan, kompetitor yang akan melakukan itu. Kan perlombaannya adalah kita cepat-cepatan menguasai slot di pikiran konsumen. Yang paling diingat adalah yang paling sering dan konsisten. Kalau sering tapi beda-beda kan orang juga nggak bisa ingat juga. Iya, ini pelajaran untuk saya jualan buku juga ini sama ini. Ketika dulu itu sulit banget sebenarnya. Banyak buku nggak sold out gitu ya. Iya. Saya mulai sadar itu pas masa pandemi gini. Kajian biasanya saya nggak pakai buku, biasanya buku tapi bukan buku saya gitu loh, buku orang. Tapi sekarang saya ubah. Sudah buku saya aja deh. Kan tiap hari mereka dengar terus itu. Besok bahas itu lagi belum selesai. Dengar lagi. Dari bukunya Ustaz ya? Iya, dari bukunya saya. Kan terekam terus tiap hari. Tiap hari itu bukan ini. Terus sampai selesai. Itu tiap hari di marketplace atau di reseller itu. Iya. Penjualan terus itu. Betul.
Betul. Itu baru sadar, iya ya dulu kok susah banget jualnya ya. Iya, karena nggak ada marketingnya. Nggak ada marketingnya. Sekarang Betul. sudah nyantai-nyantai aja kita tuh, sudah mulai 2021 ini reseller sudah kita buat. Dulu saya ini nggak mau kasih reseller. Tapi ada kendala-kendala lah. Akhirnya sudah tobat lah saya. Ini harus reseller itu. Gerak reseller, marketplace gerak lagi. Satu judul buku saya ada buku perhiasan wanita. Nanti saya kasih Mas Dodi nanti. Masya Itu Allah. bulan Januari akhir ya, Februari lah. Cuma 1 bulan lebih aja itu. Habis 2.500 ini. Masya Sebentar Allah. lagi mau habis. Karena saya tanya di sini agen di CV Rumah Eso itu, berapa sekarang? 500. Wah, 500 paling cuma sebentar lagi itu, bulan ini sudah habis. Karena orang kan pesan terus. Iya, iya. Gitu. Iya. Apalagi saya kasih kajian, pokoknya bahas ini aja. Bahas itu lagi, bahas itu lagi. Karena Betul. orang terekam Iya, terus. iya. Iya, itu tuh pelajar aja saja. Jadi ini nih, sebelum Mas Doni ngomong nih, kalau enggak saya perbaiki lagi. Dia tuh baru sadar-sadar tuh. Iya ya. Ada satu buku saya itu tebal memang. Itu karena kurang iklan aja sebenarnya, kurang marketing, kurang marketing. Betul. Ah, ini saya mau masuk Ramadan, baru saya mau giatkan lagi marketingnya ini. Nah, pokoknya ini lagi besok kajian ini aja deh. Saya cari materi susah banget gitu kan. Nah, Sudah buku ini aja gitu loh, sudah lengkap juga, saya kurang marketingnya gitu. Numpuk di penerbit itu. Belum keluar gitu, belum habis. Masih banyak, masih 2000-an apa. Saya targetnya itu buku ini untuk Ramadan ini iya, gitu. iya. Jadi memang iklan baju juga kayak gitu kalau saya lihat ya. Ini kok tiap hari iklan baju ini terus sih, balik ini lagi. Betul. Gitu ya, terekam. Betul. Saya sampai karena sebelnya itu saya matikan. Saya nggak follow lagi iklan baju terus lah, pengen beli gitu. Iya paham. Jadi dia harus ulang-ulang istiqomah untuk betul, marketingnya betul. terus. Ada lagi? Cukup itu, Ustaz. Paling Kalau- penting adalah kuncinya di konsisten dan Nah, continue. saya itu. tuh kenapa sering dengar Mas Dodi itu bawa-bawa Apple terus tuh, kenapa itu Mas Dodi? Kalau belajar brand itu kok Apple terus itu loh. Oh. Karena ini menarik, Ustaz, buat Iya, saya. maksudnya Buat saya memang apa-apa kasusnya menarik. Ini sentimen banget nih sama yang lain Mas Dodi ini, kalau apa-apa tuh kasih contoh Apple lagi, nanti keluar Apple lagi. Iya. Emangnya apa dengan Apple itu loh sampai banyak Iya, belajar iya. dari situ? Oh, Iya. Mas Dodi. Sebetulnya tujuan akhir kita membangun sebuah bisnis itu kan keuntungan. Iya. Parameternya adalah keuntungan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang besar dari Ya. bisnis? Dari penjualan repeat order, penjualan berulang. Satu konsumen membeli lagi dan membeli lagi. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita mencari konsumen baru, itu kan effortnya besar sekali, Ustaz. Iya. Orang yang belum percaya sama kita ada cost dulu untuk membuat dia percaya. Iya. Orang yang belum yakin sama kita harus yakinkan dia. Iya. Effortnya besar, biaya besar, waktu lama. Iya. Nah, ketika orang yang sudah percaya, udah yakin sama kita, udah pernah beli, kita cuma nge-share aja. Saya punya buku baru misalnya, saya punya produk baru, itu insya Allah bisa gampang banget belinya gitu. Kalau dia puas dengan produk pertamanya. Iya. Nah, ketika kita lebih banyak berjualan kepada orang yang sudah pernah beli, sering repeat ordernya lebih besar daripada cari konsumen barunya, cost marketing kan turun, Ustaz. Iya. Ketika cost marketing turun, maka Nggak usah banyak-banyak iklan nggak lah usah ya. banyak-banyak iklan. Iya. Tujuan kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhirnya adalah membangun loyalitas. Orang Ya. makin cinta, orang makin suka dengan sebuah brand. Iya. Sehingga salah satu wujudnya adalah dia mau repeat order. Iya. Dia mau merekomendasikan. Dia sendiri ya, konsumennya Iya, konsumen sendiri. Karena dia cinta. Iya. Karena dia suka, karena dia Fanatik loyal. lah. Fanatik sama brandnya. Contoh saya bawa Apple kan, saya juga promosiin dia tuh. Iya. Walaupun cuma pakai aja Iya, gitu. walaupun cuma pakai. Kita nggak banyak ngomong. Betul. Iya. Nah, kenapa saya suka sama Apple? Karena bagi saya Apple ini termasuk salah satu brand yang cukup kuat di dalam membangun loyalitas konsumennya. Iya sih, kita rasakan juga sih kayak begitu sih. Iya. Kalau sudah pegang itu, yang lainnya itu kayak rasanya gimana gitu. Iya, Yang betul, bukan betul. sombong nanti bila saya mulai nggak bisa gitu loh. Iya, iya. Mau ganti Android, saya pernah ini ganti, sekarang sudah tak lepas itu. Nggak bisa saya. Betul. Iya. Dia itu sudah kuatkan di situ. Iya. Dan itu yang membuat menurut saya keren adalah Apple ini ketika ingin mendevelop produk baru atau mendevelop operating system yang baru, Iya. upgrade,
punya program berkala dia tinggal sama konsumen Ya. untuk mengamati, mengobservasi kebiasaan konsumennya, menggunakan HP-nya, menggunakan iPad-nya, menggunakan komputernya, kerjanya bagaimana sih? Ya. Tinggal dan hidup di situ. Ya. Nggak nanya, tapi mengobservasi, melihat. Sehingga oh ternyata Apple dipakai untuk ini sama konsumen saya. Oh Apple ternyata itu device saya, iPhone saya cara pakai konsumennya seperti ini. Catat semua sama si Apple ini. Oh nanti untuk pengembangan. Untuk pengembangannya basisnya dari situ. Sehingga ketika Apple mengeluarkan produk baru, seakan-akan sudah evaluasi yang dari betul, ini. Seakan-akan ini kok Apple tahu kebutuhan saya ya? Iya. Kok Apple tahu kesusahan saya seperti apa di produk sebelumnya? Kayak yang iPhone 12 itu kan dia ulang lagi desain yang ini kan. Betul, Ya. betul. Pinter banget itu. Iya dulu orang-orang pada cari itu, kok sekarang sudah bentuknya agak berubah. Betul. Dia tuh jadi dari belajar dulu sehingga dia inovasi itu ya. Betul, betul. Nah, makin lama kan konsumen makin ketergantungan, Ustaz. Iya. Nah, yang menarik adalah ketika Apple sangat fokus terhadap hal yang spesifik, maka konsumennya nggak bisa banyak yang dilayanin. Terus? Ada sebuah data yang saya dapatkan, itu misalnya ada 1.000 orang di dunia yang pakai smartphone, yang pakai Apple 140, 14%. Ya. Yang pakai Samsung 250 orang, 25%. Ya. Sisanya 610 orang yang pakai brand lain-lain, dibagi rata, dibagilah dengan brand-brand yang lain. Nah, yang menarik adalah meskipun Apple jumlahnya yang pakai hanya 140, tapi ketika profit dari seluruh HP itu dikumpulin jadi satu, Samsung, Apple, dan HP-HP yang lain, profitnya, untungnya dikumpulin jadi satu, kemudian dibagi lagi, 78% itu punya Apple sendirian. Artinya Apple itu jauh lebih profitable ketimbang Samsung yang dia marketnya jauh lebih gede. Iya, dia penjualannya banyak pasti. Banyak, betul. Dari yang paling atas yang paling bawah gitu. Dari yang tinggi sampai yang biasa-biasa gitu. Maka konsumen tidak merasa diistimewakan. Nah, itu yang menurut saya keren. Lebih baik fokus layanin satu konsumen tertentu, maka konsumen akan loyal. Karena konsumen ngerasa ini produknya emang dibuat untuk aku, personalize. Ya. Seperti tadi sabun untuk gunung di daerah pesisir pantai. Itu emang sabun formulanya didesain untuk orang yang tinggal di daerah pantai. Walaupun mungkin sebenarnya formulanya sama. Bisa jadi formulanya sama. Cuma karena brandnya dia buat kayak minyak tadi ya. Ya terakhir Mas Dodi. Tadi katanya dulu sebelum sibuk ngurus brand punya percetakan. Betul Ustaz. Tanpa iklan. Kita pakai iklan. Pakai iklan. Tapi majunya? Betul. Nah, tahun 2001 saya buka bisnis. Lulus SMA. Sudah lulus SMA itu. Ya, lulus SMA saya langsung buka bisnis, Ustaz. Percetakan. Iya. Nah, waktu itu belum punya pengalaman. Mau belajar juga nggak ada medianya, belum ada online, belum ada Facebook, belum. Iya, 2001 lah ya. Mau belajar seminar juga nggak ada, kan di Semarang. Ya. Kalau di Jakarta mungkin masih ada seminar-seminar, tapi di Semarang nggak ada untuk seminar-seminar bisnis. Karena tanpa ilmu, tanpa pengalaman, pada waktu itu saya hanya berpikir semakin banyak produk yang saya jual, konsumen semakin suka. Ya. Pemikiran lama gitu. Jadi kita punya produk banyak, pasti nanti inilah ada konsumen semakin suka. Konsumen semakin suka. Sehingga saya buat buku Yasin Tahlil, nota, kop surat, undangan, brosur, semuanya bisa saya buat. Dan makanya press list saya jadi panjang sekali, berbuku-buku, berlembar-lembar gitu. Itu sudah jadi produknya? Enggak, kan kita percetakan. Iya, percetakan. Percetakan kan kita menangani menerima kalau ada mau order. Betul. Kan tapi artinya saya jual banyak produk gitu. Saya jual banyak jasa. Iya. Nah, saya bikin papan namanya saya bingung. Kalau saya tulis kartu nama aja, saya jualnya banyak puluhan produk. Terus. Kalau saya tulis 2, nanti yang lain nggak dipromosikan. Tapi kalau ditulis semua, papan namanya nggak cukup, nggak muat. Tapi pada akhirnya finally saya tulis semua di papan nama. Iya, terus jadinya? Setelah jadi, waduh, kok susah dibaca gini ya papan nama saya ya. Iya. Nah, tapi itu tetap berjalan.
Berjalan selama Tapi ada yang ini punya pengaruh signifikan dengan itu. Pengaruh signifikannya adalah ketika saya nyari karyawan itu susah banget yang bisa menguasai seluruh produk knowledge yang saya jual. Itu baru karyawan. Itu baru karyawan. Belum bagian produksinya. Customer service. Pusing kepala saya nih. Akhirnya tahun 2003 tutup lah, bangkrut tuh percetakannya. Dari 2001 sampai 2003, 2 tahun. 2003 saya belajar tentang brand pertama kali dari bukunya Jack Trout, Positioning Battle for Your Mind. Dari situ ada sebuah kalimat intisarinya adalah bahwa positioning bukanlah mengubah produk, tapi mengubah cara berpikir konsumen. Iya. Seperti tadi yang awal saya sampaikan. Iya. Itu saya belajar dari buku itu. Oh, berarti selama ini saya salah. Karena selama ini yang saya utak-atik, yang saya terlalu fokus sama produk sampai saya lupa siapa konsumen saya. Yang butuh. Sampai saya lupa bermain di persepsi konsumen. Nah, kemudian tahun 2005 pulang haji, saya berpikir, ini saya harus jualan produk yang spesifik. Iya. Yang menyelesaikan banyak masalah konsumen. Nah, saya masih teringat memori saya tahun 2001, 2003. Banyak konsumen yang datang. Saya masih jadi customer service pada saat itu, percetakan awal. Saya masih merekam jelas sekali. Konsumen ini banyak nanya, Mas bisa nggak bikin kartu nama tapi full color, cuma 100 lembar satu box. Bisa nggak brosur cuma full color tapi 100 lembar aja. Pada waktu tahun 2001-2003 belum ada teknologinya, masih pakainya offset printing, harus jumlah banyak. Nah, ternyata di pasar ada orang yang membutuhkan cetak warna tapi sedikit. Itu belum ada. Nah, tahun 2005 saya pulang haji. Waktu itu kamera HP juga masih sedikit. Iya. Masih ada rombongan haji itu mau nyetakin foto. Saya cetak pakai pakai kamera pakai printer Canon yang suntik itu, Ustaz. Iya. Yang pakai printer biasa itu. Iya. Nah, saya ini kok bisa buat nyetak foto ya? Ini berarti bisa buat nyetak brosur juga nih. Ini bisa buat nyetak kartu nama juga nih. Nah, dari situlah saya idenya. Saya buka tahun 2005 derajat Celcius namanya cetak warna tanpa minimal order. Banyak yang datang. Masya Allah, melonjak langsung, Tat. Cabang saya 7. Dari 2006, 2007 dalam waktu 2 tahun cabang saya udah 7. Punya saya sendiri semua, alhamdulillah. Pada saat itu. Sekarang masih ada ya? Sekarang tinggal 1 cabangnya. Karena saya udah nggak fokusnya udah beda. Kalau dulu kan saya fokus ke kartu nama, print warna tanpa minimal order. Sekarang udah nggak relevan lagi. Saya masuk ke pasar B2B sekarang. Apa itu? Business to business. Iya. Itu sampai pandemi kemarin. Jadinya belajar dari situ. Nah, banyak teman-teman yang, Mas tolong bikinin saya dong cara promosi gimana, cara bikin positioning gimana. Nah, kok makin lama kok makin banyak yang konsultasi ya? Yaudahlah saya bikinin brand konsultan sekalian. Buatlah Neima tahun 2010. Neima itu brand konsultan? Iya, tahun 2010. Sudah bina berapa ini? Alhamdulillah portfolio kita hari ini sudah 700-an. Saya baca kemarin 600, sekarang sudah tambah lagi. Sudah tambah lagi. Insyaallah. Mudah-mudahan makin tambah banyak lagi. Amin. Kalian bikin institut atau apa itu? Iya, satu lagi The Brand Masterclass, Ustaz. Apa itu? Kalau Neima ini agency, konsultan. Kalau yang The Brand Masterclass adalah untuk edukasi, untuk belajar. Kalau mau belajar tentang brand, di The Brand Masterclass. Kalau mau tingkat pendidikannya itu bagaimana itu? Kayak kuliah atau enggak, informal, kursus? E-course, workshop aja. Online aja? Ada offline workshop. Ada offline juga? Ada offline. Sudah punya tempatnya gitu ya? Oh enggak, kita di hotel biasanya, Ustaz. Oh, hotel aja. Oke, buat kayak seminar-seminar gitu ya? Iya, betul, semacam kelas. Kelas kayak gitu. Iya, betul. Oh, berarti nanti dari kota ke kota gitu. Iya, betul. Paling sering di Jakarta, Ustaz. Jogja jarang? Jogja jarang, sangat jarang sekali. Jogja mudah-mudahan itu pada sadar juga nanti. Amin. Tertarik ya. Iya, makasih Mas Dodi. Sama-sama. Mungkin ada kata kunci untuk ini terakhir. Kayaknya ada kata-kata kunci kalau dari Mas Dodi itu selalu ini deh. Ada poin-poin penting kayak saya dapat kemarin apa?
one brand, one positioning. one position itu saya ingat terus itu. Sampai saya ngajari ada penjual kami, saya bilang, kamu gak usah ganti-ganti sapi, saya nggak akan ingat kamu nanti. Gitu. Kambing aja gitu. One brand posisi dia sudah, iya Ustadz betul ya. Iya, kamu jangan ganti ayam, kambing aja gitu. Dia sekarang pede banget tuh. Padahal saya cuma ngomong aja dengan supir saya itu. Jadi dia ingat terus gitu. Kalau ini kenapa dengan one brand one position tadi? One brand one positioning. Kenapa dengan one brand one positioning? Karena kembali lagi ke cara berpikir manusia, Ustaz. Manusia ini punya otak ini sebetulnya ada kapasitasnya. Cara penyimpanan otak adalah ada slot-slot, ada semacam folder-foldernya. Ya, kayak komputer lah. Ya, ada komputer, ada folder-foldernya. Dan satu folder itu hanya mampu menyimpan rata-rata sampai 7 file aja. Ya. Nah, folder ini adalah positioning. Ya. File yang ada dalam folder itu adalah nama brand di dalamnya. Ya. Misalnya mobil, itu kita bisa nyebutin maksimal 7. 8 udah mikir berat sekali. Sabun, tanya sabun ada apa aja, maksimal 7. 8 berat, 9 udah susah banget mikirnya. Nah, kemudian ketika ada satu nama brand berusaha masuk di semua folder, berarti ada satu nama brand berusaha ada di semua positioning, otak manusia error. Iya. Otak manusia error. Nggak tahu mau masuk di folder mana. Ketika otak manusia error, di reject. Udahlah, nggak usah saya ingat aja, daripada saya susah ingatnya. Nah, misalnya nih, contoh misal, kalau kita menyimpan nama seseorang di kontak HP, biasanya di belakangnya ada positioningnya. Iya, saya biasanya pakai kayak gitu. Saya biasanya kalau saya datang ke kota tertentu ya. Pak Ahmad misalnya, Ahmad Bintaro gitu. Kalau enggak tahu profesi betul. Tukang desain nih. Ahmad desain gitu. Betul. Iya, betul. Ada nama, ada positioning. Ada positioningnya. Saya ingin bedakan. Betul. Nah, bedakan dengan nama-nama Ahmad yang lain. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada satu orang Ahmad yang namanya orang anak Ahmad dan dia jagonya desain, tapi dia saya bukan desain Ustaz, saya bisa semuanya. Cara nyimpen kontaknya gimana Ustaz? Bingung. Bingung kan? Padahal saya tulis Ahmad Serbaguna. Iya. Ada nggak Ustaz? Nggak ada. Manusia nggak bisa nyimpen dengan serbaguna gitu. Iya, nggak bisa. Makanya one brand one positioning. Oh iya. Kata kuncinya itu luar biasa itu. Iya. Terekam. Maka Apple itu di situ. Betul. Tabletnya iPad. Gak mungkin dia kasih nama sama deh. Ya, Apple phone. Apple tablet. Gak mungkin. Gak gitu. Ya, sudah spesifik banget. Betul. iPhone, iPad untuk apa? Betul. MacBook untuk apa? iMac untuk apa? Betul. Gitu ya. iPod lagi. Betul. Baik, Mas Edi, ini luar biasa ini ilmu-ilmu yang ada ini, Masya Allah. Masya Allah. Berkah ini. Ini saya bukan pakai untuk jualan aja loh ini. Ini sebagian ilmu itu saya pakai untuk positioning juga, untuk dakwah. Masya Allah. Posisi dakwah itu juga kayak gitu. Spesialis kita itu apa sehingga orang nyari itu untuk apa gitu. Benar, betul sekali. Gak semua diborong. Iya. Kalau memang jangkauannya orang awam ya orang awam sekalian gitu. Gak usah seluruh Indonesia saya mau. Betul. Ini kan betul. Iya. Makasih Mas Dodi. Sama-sama. Waktu luar biasa, jauh-jauh dari Semarang. Terima kasih saya sudah diundang ke sini. Ya, mudah-mudahan bisa berbagi lagi. Amin insyaallah. Clubhouse. Insyaallah. Amin. Inilah mungkin Zoom kapan-kapan atau inilah kalau sudah pandemi mungkin saya ke Semarang lah nanti. Oh jangan, murid yang mendatangi gurunya aja. Iya, saya mau jalan-jalan juga ke Semarang kan kota luar biasa ya kan. Mau ketemu Pak Ganjar atau Pak siapa. Masih banyak ini, jarang ke Semarang, nanti biar kunjungan ke sana nanti insyaallah. Makasih waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya Allah. Amin. Putra-putrinya juga. Amin. Si Rumaiso juga sama. Amin, namanya sama. Iya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Demikian kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.